Oke, selamat datang di We Hope. Kita ketemu lagi dalam episode 6, di mana pada kesempatan kali ini kita akan menyajikan satu talk show. Nah, kali ini saya dengan Junaidi Virgo, tidak sendirian. Saya ditemani oleh Kak Farah, silakan. Halo, saya Farah. Nemenin Pak Jun hari ini. Dan tamu kita kali ini sangat spesial sekali, yang betul. akan mengulik tema yang sudah kita siapkan. Apa itu temanya, Kak Farah? Oke, tema kali ini adalah Dare to Lead, Dare to Learn. Oke, boleh dikasih tahu nih bocorannya. Siapa gestar kita pada kesempatan kali ini? Mungkin nggak usah banyak-banyak ininya ya Pak ya, cluenya ya. Cluenya adalah beliau orang Medan, dari Sumatera Utara. Kemudian joinnya sudah cukup lama Pak, sudah cukup sangat lama. berpengalaman. Kemudian beliau ini punya coverage area yang besar, se-Indonesia. Gitu. Kira-kira siapa nih Pak Jun? Kira-kira siapa ya? Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja panggil gestar kita, Bang Ebrahim Sagala. Halo. Gimana kabarnya Bang? Sehat, Pak. Sehat ya? Halo. Wah, ini senang sekali ya. We Hope kali ini datang satu gestar ya, yang memang nggak gampang dapetin waktunya teman-teman, karena beliau sangat sibuk sekali, kayak gitu ya. Dan ya kita bersyukur pada kesempatan ini beliau bisa datang, kayak gitu ya. Oke, Bang Ebrahim Sagala ya, yang sama-sama kita ketahui ya, beliau ini sudah cukup lama di WUK, dan ternyata setelah kita kulik-kulik banyak juga experience ya, nggak hanya di satu bidang kayak gitu ya. Oke, mungkin teman-teman perlu tahu ya, siapa sih sebetulnya Bang Ebrahim Sagala ini? Silakan Bang. Oke, untuk teman-teman semua, untuk kali ini terima kasih juga ya untuk Pak Jun dengan Mbak Farah sudah mengundang kita ya, sedikit berbagi inspirasi ya dengan teman-teman nanti yang menyaksikan ya. Oke, perkenalkan nama saya Ebrahim Sagala, saya berasal dari Medan, tetapi untuk kuliahnya saya udah langsung lompat pulau ya ke Jawa, Di Jawa. Ya di Jawa, di Universitas Jember itu jurusan manajemen. Oh, manajemen. Wow. Sebenarnya jurusan manajemen tapi konsentrasinya ke keuangan. Manajemen keuangan. Ya, karena memang dulunya pengen kerja di bank, tetapi sepertinya takdirnya di sales. Dan saya menikmati sekarang sangat ini. Kenapa jauh-jauh ke Jember Bang milihnya? Jadi waktu itu saya itu kan SMA itu numpang ya di tempat Iya, numpang di tempat saudara dulu. Oke. Nah, jadi di Jawa. Ya di Medan. Di Medan. Waktu SMA. Jadi ada karyawannya paman saya itu dulu orang Jember, lulusan Jember. Jadi dibilang kamu di Jember aja. Di sana pendidikannya udah cukup bagus, karena di Jawa kita tahu lah pasti selalu lebih bagus daripada di pulau lain ya. Nah, akhirnya saya pilih Jember itu pas ikut ujian SBMPTN, hanya lulus di Jember. Sebenarnya saya juga nggak ngerti Jember itu seperti apa, Bang, serius. Dan waktu itu nggak pernah dengar. Nggak tahu di mana Jember itu. Gitu. Tapi family asli Medan ya Bang ya? Asli Medan dan semuanya sekarang Medan. Saya merantau Pak. Oh, jadi merantau. Merantau. Oke. Kalau boleh tahu nih Bang, tadi sedikit udah dibuka ya, bahwa latar belakangnya dari manajemen dan kuliah di Jember ya. Ya. Dengan kondisi tersebut, pertama kali ke Jakarta itu tahun berapa Bang? Ke Jakarta itu 2018. 2018. Ya. Artinya sampai saat ini sudah sekitar 6 tahun ya? Ya, tapi itu yang memang benar-benar menetap di sini Pak ya. Jadi dulu 2013 itu masuk kuliah. Sebelum kuliah waktu itu saya sempat main ke Serang, ada kakak di sana. Oke. Ya terus hanya dibajak keliling aja Jakarta. Oh. Tapi nggak lama. Bukan stay ya, Bukan jadi stay. buat holiday Iya, aja. holiday aja. Habis itu balik ke Jember, berjuang lagi, kuliah, baru kembali ke Jakarta setelah lulus. Oh, setelah lulus. Ya. Oke, Bang, boleh tahu nih, kalau dari latar belakang keluarga ya, kan kita tahu ya sama-sama Bang Ebrahim ini sekarang ini sebagai sales gitu ya. Apakah dari latar belakang keluarga memang ada yang memang latar belakangnya sales juga? Oke, jadi begini Pak, saya juga kadang-kadang sempat bingung nih. Gini Pak, Kaget ya, iya, kaget. di Medan itu sales itu jujur aja ya dibilang. Itu mungkin dianggap dipandang sebelah mata. Dipandang sebelah mata, betul betul. Tapi kalau saya melihat mungkin hanya beberapa area mungkin, atau mungkin beberapa regional yang seperti itu. Artinya nggak semua ya? Nggak ada semua gitu. Tapi gini, untuk dibilang orang sales, bapak saya dulu buka bakmi.
Bakmi. Dan itu ramai sekali. Ramai sekali ya. Nah, tetapi ketika waktu itu pernah saya ingat itu bapak saya beralih profesi, nggak cocok pak. Nggak cocok. Nggak cocok. Oh, Terus adiknya oke. bapak saya dulu juga bekerja dulu jadi dosen, Jadi dosen. nggak cocok keluar. Sekarang Keluar jadi juga. buka usaha di perusahaan di Medan dan sukses. Sukses. Ya, oke. dan saya melihat kakak-kakak saya juga setiap jualan sukses. Nah, saya suatu kali pernah pak begini, datang ke toko, tadinya sepi. Tadi SP. Ya, tapi pas saya datang jadi rame. Kebakaran atau apa itu? Enggak pak, jadi rame pembeli. Hoki ya. Iya betul. Maksud saya selalu berpikir, ini kenapa ya kalau setiap saya datang kok pada Oke. ngikut gitu loh. Oh, Nah, oke. apakah memang saya harus jadi seorang penjual gitu pak? Oh, Gitu kan. Nah, akhirnya waktu itu memang masuk ke program MT dulu namanya ya. MT Oh, betul. iya, Ya, iya, dari iya. batch 8. Iya. Itu angkatan Makassar sama Jakarta. Makassar dan Jakarta. Waktu itu pak saya masih terbawa pemikiran dari Medan itu, malu-malu. Malu-malu. Ya, makanya saya dulu itu tujuannya ya cita-citanya pengen kerja di Bank Indonesia. Di Bank Indonesia. Nah, tapi setelah udah masuk ke sales, dulu saya bilang marketing gitulah. Nah, kan tapi pas sudah saya nikmatin 2 tahun, wah udah mulai lumayan nih komisinya gitu kan. Nah, akhirnya nongkrong-nongkrong sama teman-teman ya kan. Oke. Wah, mantap juga nih Epra gitu Iya. mereka kan. Akhirnya saya semakin kesini semakin menikmati di dunia sales, kemudian menikmati, dan saya merasa memang sales itu untuk jenjang karir itu yang bisa cepat berdasarkan performa kita ya. Dan juga istilahnya kalau istilahnya sore ini untuk istilahnya pendapatan kan unlimited ya. Unlimited. Ya, karena Oke. kan kita kejar ini di komisinya ya. Iya, iya. You get iya. what you paid ya. Iya, Jadi, betul. Iya. mau seberapa keras ya itu yang akan Iya, didapetin dan gitu saya ya. suka seperti itu, Pak. Karena Iya. memang dari dulu saya udah harus berjuang gitu, Pak. Oke. Dan kerja keras. Nah, saya pengen mencari perusahaan yang bisa menghargai setiap kerja keras kita. Oke. Jadi di sini kita bisa belajar juga ya, Pak ya, bahwa Bang Epra ini ternyata dia menciptakan motivasinya sebagai sales gitu ya. Iya. Dan ini juga catatan nih buat adik-adik kita yang ada di Medan ya. Ini contoh lah abangnya ini ya. Artinya motivasi itu diciptakan. Kayak gitu ya, nggak usah nunggu motivasi. Nah, dari kondisi itu Bang, boleh dong cerita ya. Dulu kan namanya MT ya, sebelum MT. STP Iya, gitu ya. betul. Proses masuknya kayak gimana sih Bang? Ya, dulu itu saya ingat ya, Pak ya. Ya, waktu masuk ke MT itu saya itu apply dari Job Street itu Dari Job Street ya? malam minggu. Malam minggu? Malam minggu. Dan itu kayaknya jam 12, Pak. Oh, Kenapa oke. begitu? Karena waktu itu di rumah kakak saya di Serang itu sinyalnya nggak ada, Pak. Sinyalnya nggak ada? Tapi kalau malam itu sinyalnya kuat. Oh, oke. Jadi kalau siang kayaknya ramai yang pakai ya. Iya. Nah, jadi saya apply di malam minggu, hari Senin saya dihubungin. Mungkin tuh wasiatnya kali ya, mesti jam 12 banget. Jadi itu hari Senin saya dihubungin. Oke. Waktu itu saya nggak angkat. Nggak angkat ya? Ya. Atau mungkin saya angkat deh Pak Lintar. Cuman kesannya Pak saya itu waktu itu seperti apa namanya nggak butuh kerjaan gitu loh Pak. Oke. Padahal Jual mahal iya ya? jual mahal, makanya saya bilang memang udah rezeki saya Pak mau Iya. kerja di WUK ya. Oke. Nah akhirnya saya bilang Pak nanti ya Pak ya saya lagi sibuk gitu. Ah. Nah akhirnya Pak Lintar hubungi lagi besoknya. Oh, oke. Nah tapi pas besoknya dihubungin saya juga tetap lagi di jalan. Lagi di jalan Terus juga? saya bilang kok WUK ini selalu nelpon saya tetap lagi di jalan ya gitu kan. Nah ini saya lari ke rumah terus sambil ngos-ngosan akhirnya sambil interview online ya. Oh, By call, online. Oke. ya. Nah, Karena lagi di Medan ya waktu itu ya. di Serang. Di sana? Oh, di sana. Saya kan lulus kuliah udah langsung ke Serang kan. Oke, oke. Sebulan lah waktu itu malah. Nah, akhirnya masuk terus saya harus berangkat setengah 4 subuh. Setengah 4 subuh? Ya karena saya nggak ada kendaraan Pak. Oh, oke. Waktu itu interviewnya offline atau mungkin nggak online ya kalau 2018? Online dulu kayaknya. Online dulu? By Telepon, by phone, Telepon dulu ya? by Oke. phone untuk tahap awalnya ya. Oke. Terus habis itu diundang ke Bandengan. Offline ya ke Ya, kantor ke- Bandung. Oh, di Bandengan. Ya. Jadi sebelum kita di Gold Coast, teman-teman perlu ketahui ya, kita juga pernah ya di Bandengan gitu ya. Jadi Oke. waktu itu ke Bandengan, saya berangkat setengah 4, ya nyampe di Jakarta, terus tes ya, Tes, ada tesnya, terus ada FGD-nya dulu ya, FGD. Ya. Berarti waktu zamannya Bang Epra tuh udah ada sistem tes ya? udah ada Sudah ada sistem tes, setelah itu ada FGD ya? FGD, Oh, ya, oke. jadi FGD, habis itu lolos, terus interview lagi nih, Interview lagi? ya, tapi belum ke HR manager, Waktu itu masih ingat sama siapa? saya Oh, Bu. interviewnya ya, Ya. Nah, tapi pertama kali dihubungin sama Pak Lintar. Palintar. Pak Lintar. Nah, Oke, dilanjut Bang. Oke, habis itu interview, udah sore nih Pak. Udah sore? Udah sore, terus dari HR waktu itu bilang
nanti akan dikabarin ya gitu kan hasilnya kan gitu kan. Ini kalau nanti ini kan kadang-kadang kita agak jantungan juga nih Pak ya kan. Harus sampai HP nih. Iya, betul. Nah akhirnya kita keluar ada berapa puluh orang waktu itu ya, ada belasan lah. Oh banyak ya? Banyak. Nah, padahal yang mau diambil cuma tinggal 5 karena dari Makassar udah dapat 9. Oh karena waktu itu benar. 2 sih ya. Ya. Makassar jalan, yang di sini jalan juga ya. Kalau nggak salah waktu itu Pak Makassar nggak mencukupi. Oke. Akhirnya kotanya ditambahkan buka lagi di Kotanya Jakarta. ditambahin. Oh itu nama angkatannya Jackma Jackma, ya? Jakarta, Makassar. Jackman Jakarta. Oh boleh lah. Nah akhirnya waktu itu sore saya kan nggak bawa persiapan Pak. Oke. Terus dari HRD bilang nanti akan ada kabar. Pas kita keluar dari situ ngopi-ngopi di belakang itu, Oke. WA masuk. Cepet ya? Iya cepat suaranya. Jadi dia bilang istilahnya Anda lulus gitu kan. Ya. Terus melanjutkan interview HR manager, finalnya besok. Oh langsung gitu ya? Langsung besok Pak. Oke, jam oke. 8.30. Jam 8. Wah saya ada beberapa orang yang waktu itu lulus, ada 6 atau 5 orang itu nggak bawa baju Pak. Nggak bawa baju. Ada yang dari Bandung, dari Cikarang. Terus habis itu gimana Pak? Kita nggak punya bawa baju salinan nih gitu kan. Oke. Terus juga kita kalau harus pulang jauh sekali. Iya. Dompet udah nggak ada lagi nih isinya. Dulu ongkos itu aduh Iya, namanya baru-baru lulus ya Pak ya. Aduh itu masa-masa sulit itu. Awalnya jual mahal ya? Iya. Nah akhirnya dibilang udah kalian nginap di apartemen Blitz View. Oh oke. Jadi waktu itu Pak kita belum jadi karyawan, kita udah menikmati fasilitas perusahaan. Gimana lagi? Iya di mana lagi gitu. Makanya saya lihat, bagus juga ini perusahaan mantap juga nih gitu kan. Istilahnya waktu itu meskipun HO-nya begini mantap juga nih kan Mantap gitu. juga. Karena banyak juga teman-teman waktu itu mundur Pak. Oke. Ngelihat HO-nya begitu Iya. langsung mundur. Nggak yakin mereka Nggak ya? yakin. Nah, Oke. tapi kalau saya kan ya saya masih membawa prinsip itu yang penting kerjakan dulu. Ya mending kerjakan Yang dulu. penting kerjakan dulu. Nanti untuk nilainya kita ke depan itu Iya. tergantung proses kita sekarang. Yes. Ya kan? Proses kita sekarang. Akhirnya coba dari sana nyampe apartemen buka baju sudah biar nggak bau kan. Besoknya pakai itu lagi terpilih. Nah gitu. Karena kondisi nggak bawa baju ya? Kondisi nggak bawa Oke, baju. oke. Akhirnya waktu itu sempat diledekin lah. Wah lo nggak mandi gitu kan sama orang gitu. Nah akhirnya waktu itu lulus. Ya puji Tuhannya terus langsung MCU. Oke. Ya terus habis itu MCU wah kita persiapan tuh Pak. Oke. Nah, terus akhirnya lulus diterima tanggal 25 April 2018. 25 April 2018. Waktu itu Cepat ya waktu itu posisi saya itu mengikuti tahap 3 di BPJS Ketenagakerjaan, tes juga. Oh, artinya pada saat proses jadi MT, Ya. Bang Epra juga lagi ada proses di BPJS. Ya, namanya nganggur kan, Pak. Oh. Kerjaan kita kan hanya nyobain lowongan. Apply sebanyak-banyak. Iya, benar kan. Nah, Masih bebas waktu masih itu kan? bebas. Nah, tapi kalau misalnya orang dulu kan bilang, wah BPJS Ketenagakerjaan mantap tuh. Iya, iya. Duitnya gede gitu kan. Iya. Cuman waktu itu saya nggak berpikir situ lagi, Pak. Ini udah pasti nih gue masuk hari ini gitu kan. Oh, yang pasti ya, Pak? Iya, jadi Oke. tanggal 25 April Oke. daripada saya kan begini, Pak. Ini hari pertama saya kerja, nggak mungkin saya langsung kesan jelek gitu loh. Oke. Masa iya langsung saya minta izin, Oke. nggak masuk kan? Hmm. Akhirnya udahlah, mungkin WUK ini jodoh saya. Iya. BPJS Ketenagakerjaan saya lepas. Oke. Saya masuk di WUK 25 April 2018. Wow. Jadi sebetulnya prosesnya panjang juga ya? Iya, Panjang. seleksi Iya. panjang. Nah sekarang itu Bang, kita STP ya untuk informasi. Kita itu 1 hari selesai. Oke. Gitu. Artinya mereka apply di job street, Ya. kemudian mereka ikutin tes, setelah lulus kita datang ke Medan dan hari itu juga udah dapat keputusan. Oke. Gitu. Jadi ini adalah informasi bagus ya bahwa kita upgrade untuk kerja jauh lebih cepat. Nah, terkait hal itu Bang, kita juga pengen tahu ya, pasti kan banyak tantangan ya Val ya. Iya. Selama proses itu bisa gak Bang di sharing apa sih tantangan yang Bang Eva hadapin saat itu? Jadi waktu itu saya batch 8 ya. Jadi saya punya pemikiran waktu itu, waduh, saya udah telat ya masuk Mukindo gitu loh. Oke. Padahal 2018 loh. Oh, kenapa itu Bang? Bisa kayak Karena gitu? saya begini. Kenapa saya bilang saya telat? Hmm. Kan udah banyak sales duluan, Pak. Oh, Sales terdahulu. Oh, Jadi oke. saya merasa takut nih, area itu mungkin udah digarap semua gitu, Pak. Bagian saya mana lagi nih kan gitu kan? dan kehabisan nih. Iya, jangan nggak bisa kan gitu. Jadi Oke. waktu itu saya berpikir seperti itu. Tapi menurut saya itu jadi memang kalau orang punya pemikiran begitu, Pak, karena memang dia mau kerja Ya. Iya. dan dia udah memprediksi ke depannya, wah gua harus dapat sekian nih, Oke. atau jenjang karir gua harus sekian nih gitu kan. Iya. Harus sampai di sini kan gitu. Iya. Akhirnya pas saya masuk ternyata masih banyak peluang. Oh. Di market Bang boleh itu. tahu waktu itu yang Abang pegang ini kategorinya apa Bang? Trisi. Tracy ya? Ya, Oh, Dasar oke. Senpon itu di ujung Banten sana, Di ujung Banten. Pandeglang.
Berarti penempatannya pertama kali di Serang. Serang. Ya. Oh. Untuk areanya itu di Pandeglang. Oke. Jadi waktu itu pas ditempatkan di Pandeglang, sebelum saya terjun ke lapangan, Ya. saya pelajarin dulu datanya. Datanya contohnya jumlah customer aktifnya, berapa yang order, berapa rekor dia tertinggi. Oh. Sales yang sebelumnya handle. Supaya saya bisa mengukur kemampuan saya, Pak, atau mengukur kesuksesan saya. Betul. Jangan nanti saya 50 juta, saya merasa bangga, ternyata memang sebelumnya pernah histori 100 juta. Iya, potensinya malah lebih besar. Iya, artinya kinerja gue ternyata lebih buruk juga dengan dia gitu loh. Iya. Ya kan, akhirnya waktu itu saya lihat 20 juta tertinggi. Oke. Pas saya masuk bulan pertama langsung 45. 45 juta. Wih. 2 kali lipat ya. Ya, itu di bulan Agustus. Oke. Ya, Agustus naik 5 juta, Pak, sampai ke Januari, turunnya di Februari. Oke. Jadi dari situ di Januari udah 75 juta, Februari turun jadi 70 juta. Nah, itu baru pertama kali turunnya. Ya biasa market ya. Naik terus ya, nggak pernah turun sekalipun. Oke. Dalam setengah tahun itu. Ini satu hal yang bagus juga ya. Artinya Bang Epra kan dari Medan gitu ya. Masuk ke STP terus tiba-tiba ditempatkan di Serang gitu ya. Betul. Kalau kita lihat kan ini jadi salah satu concern teman-teman STP ya. Cuma saya pengen tahu deh, dari sisi Bang Epra ketika dapat penempatan tuh rasanya kayak gimana sih, Bang? Nah, jadi gini, ini trik juga nih untuk adik-adik ini ya. Jadi aku harus ngeliat dulu, Pak, cabangnya itu. Ya, oke. Pertama potensi cabangnya, cabang baru atau cabang lama, Pak? Yes. Nah, karena dulu Serang ini masih cabang baru, itu potensi masih besar. Yes. Iya, betul. Nah, terus saya lihat timnya udah banyak apa belum? Oke. Nah, waktu masih sedikit, Pak. Masih sedikit. Nah, ini saya pilihlah itu Serang ya. Nah, pas penempatan Serang saya sedikit senang karena memang sebelum saya join, saya udah keliling dulu, Pak. Udah keliling dulu? Ya, keliling dulu ngeliatin perkembangan marketnya gimana, customer-nya kayak apa gitu ya. Jadi sebelum join itu saya lihat banyak nih pembangun perumahan. Nah, jadi saya berpikir mungkin 5 tahun 10 tahun ke depan ini bakalan rame. Wow. Kalau misalnya saya masuk join dari sekarang, mungkin nanti saya yang akan menikmatin. Yes. Jadi saya udah keliling dulu nih. Iya. Nah, waktu itu alasan saya kenapa pilih Serang, kata HRD ya. Iya. Ya karena saya lihat perkembangannya harusnya masih besar. Oke. Belum mentok lah gitu kan. Iya. Masih proses perkembangan gitu. Oke. Ini bagus ya yang dari Bang Epra sampaikan ya. Jadi buat teman-teman yang saksiin video ini, kita tuh jangan hanya melihat di permukaan gitu ya. Iya. Nah, seperti yang digambarin Bang Epra justru malah melihatnya fiturnya kayak apa nih? Potensialnya kayak apa nih? Dan setelah itu dia ambil itu kayak gitu ya. Oke. Apa sih Bang hal-hal unik ya yang tentunya Bang Epra alamin gitu selama ikut program MT ya dulu namanya? Ya. Apa itu Bang yang masih keingetan? Waktu itu yang hal-hal unik ya, waktu di Marunda lah. Marunda ya? Waktu disiksa ya? Ya unik tapi serem, Pak. Itu waktu disiksa di Marunda. Jadi kalau saya kan sebagai perantau dari Medan lagi ya, ya jujur aja saya bilang kalau orang-orang Medan itu apalagi background seperti saya dari kampung ya, banyak makan kan, Pak. Nah terus saya melihat orang teman-teman saya ada waktu dari Makassar, ada si Akbar Heskel Mustaqim itu namanya. Kan? Makan aja kok harus dipaksa gitu. Jadi saya lihat itu pelatih saya nggak kuat lagi makan, katanya nggak biasa makan banyak katanya kan. Jadi saya bilang wah unik juga nih si kawan gitu kan, makan aja kok nggak biasa banyak gitu kan. Kan saya membawakan pada diri saya ya. Akhirnya ya saya lihat wah ini gimana nih nanti kalau udah terjun lapangan kan gitu. Nah jadi itu hal-hal unik juga lah, Pak. Nah waktu MT terus apa lagi ya hal-hal unik ya. Kebanyakan sih mungkin karena udah 6 tahun ya, jadi agak sedikit teringat lebih jelas lagi ya. Atau mungkin waktu itu berarti stay-nya di apartemen itu di juga apartemen ya? Ada hal-hal unik yang jadi nggak? Pasti ada Pak, ada hal-hal unik yang sana itu. Jadi teman-teman itu lagi ngumpul. Ya tapi ini agak ini sih agak apa? agak bermakna-makna sih. Terus pas lagi duduk kita kan dari kampung ya, terus juga maksudnya belum biasa hidup di kota ya. Iya. Tiba-tiba masuk selebaran itu masuk dari pintu, Pak. Langsung masuk. Iya, selebaran dari bawah pintu. Dari bawah pintu. Kita lagi rame. Pas lihat apa nih? Wah, dibutuhkan katanya kan. Maksimal umur 25 tahun. Aduh, jangan. Apa itu? Jadi dari selebaran di bawah pintu. Selebaran itu. Iya. Selebaran apa? Sampai masuk ke situ ya? Iya, Pak. Oh. Jadi waktu itu akhirnya ya itu hal-hal unik juga gitu kan. Maksudnya aduh ini agak perbedaan dari kampung ke kota lah gitu. Kepala masih tanda-tanda. Iya, nanti habis ini kita cerita.
Lowongan, maksudnya dulu. Ya lowongan. Lowongan maksudnya. Ya, lowongan. Tapi lowongannya Berbeda. berbeda. Diceritain ya off the record. Iya. Kayaknya agak Oke. lain. Nah, Bang, kalau dilihat ya, kan Abang juga suka bantu kita nih di ESAL ya, terlibat dalam proses STP. Kayak contoh, kemarin belum lama ini kita bantu jadi key speaker ya teman-teman. Bagaimana Bang Ibrahim ini menceritakan perkembangan STP kayak gitu ya. Kalau Abang lihat nih ya, dengan kondisi dulu 6 tahun yang lalu Abang alamin gitu, dengan melihat STP yang saat ini kayak apa sih Bang? Wah, pertama memang saya salut lah ya untuk SR ya, bisa mempercepat proses rekrutmen. Karena seperti yang tadi saya bilang, kalau itu zaman saya dulu, kalau harus menunggu Pak, saya antara jantungan atau seperti apa gitu, ya kan? Karena kalau saya harus belum pasti diterima, contohnya nih Pak, saya harus coba-coba tempat lain. Betul. Sedangkan biaya juga harus gede keluar. Nah, jadi menurut saya ya bagus juga nih sekarang perkembangan yang untuk ada di STP yang baru. Kalian tuh nggak terlalu lama, kalau misalnya pun nggak ada yang lolos, nggak terlalu lama di PHP lah gitu kan? Iya, Artinya kalian banyak punya waktu lebih banyak untuk mencoba dan segala macam gitu. Tapi yang untuk yang udah diterima ya kalian lebih cepat merasa tahu lah status dapat kalian, kejelasan gitu Iya. kan. Nah jadi perkembangan itu saya lihat cukup bagus ya dari tim HR untuk anak-anak STP. Terus zaman sekarang juga saya lihat untuk jumlahnya udah mulai meningkat. Yes. Ya, jumlah yang tersaring gitu, yang dapat gitu. Artinya mungkin WUK menurut saya sih harusnya udah mulai dikenal lah perusahaan WUK ya. Betul. Jadi udah mungkin banyak orang juga untuk yang berminat. Atau mungkin juga kami yang terdahulu banyak bercerita ke adik-adik kami kan. Iya. Kan gitu kan, karena kalau saya juga pasti bercerita juga sih. Gitu kan, akhirnya mereka jadi tahu, akhirnya coba-coba gitu. Oke. Bang, artinya dari awal lulus ya tadi kita dengar ya. Ada tawaran di BPJS sampai akhirnya memutuskan untuk join di MT kayak gitu ya. Sebetulnya nih Bang, ketika kuliah ada gak sih spesifik mau menjadi apa kayak gitu? Oke. Kita bicara karir path gitu ya Bang. Betul. Jadi waktu itu waktu kuliah saya dapat beasiswa Bank Indonesia Pak. Beasiswa Bank Indonesia. Wah itu bagus loh. Bagus. Mau kerja di BI ya? Ya gitu. Jadi makanya mau kerja di BI. Jadi dulu itu ada komunitas namanya Genbi. Generasi Baru Indonesia. Tapi itu komunitas mahasiswa yang menerima beasiswa Bank Indonesia. Itu dari tahun 2014 sampai lulus saya dapat itu. Nah jadi itu memang saya pergunakan karena jujur aja saya dulu pas-pasan Pak. Dari kampung itu pas-pasan. Jadi saya harus cari beasiswa. Nah akhirnya dapat itu, terus pengen jadi pegawai Bank Indonesia. Tapi waktu kuliah saya juga udah banyak kegiatan Pak. Kegiatan seperti menjual. Karena waktu itu kalau misalnya masa-masa puasa kami itu bisa jual es buah. Tapi es buah ini kita jual bukan untuk kita nikmati untungnya. Tetapi itu kita salurkan ke panti asuhan dan ke pondok pesantren. Untuk kegiatan sosial. Jadi itu kita memang dari dulu udah biasa bekerja dengan tim. Dulu saya itu koordinator kewirausahaan. Jadi saya punya tim ada 5 orang, itu kita dari belanja buah-buahan, gula-gula segala macam itu, terus kita kerjakan di kos-kosan. Nah kita bikin es buahnya, kita angkut ke udah jam-jam 3 kita udah mulai standby di pinggir jalan. Orang ngabuburit Iya, terus akhirnya ya laku Pak, lumayan Pak. Makanya saya lihat mantap juga nih marginnya jual es buah ini, saya pikir kan. Iya, makanya saya bilang mantap juga nih kan, bisa sekian ratus persen gitu. Tapi di situ enak, tapi paling puas itu ketika kita udah menyalurkan itu hasil usaha kita itu ke pondok pesantren gitu. Enak banget gitu Pak. Kalau dari pesan khusus gitu ya, misalnya orang tua gitu ya. Orang tua pernah gak sih Bang Epa menitipkan pokoknya kamu mesti jadi ini kayak gitu? Kebetulan orang tua saya meskipun gak punya sekolah, tetapi pemikirannya modern. Ya, karena dulu abang-abang saya sekolah, kalau misalnya pulang pasti berdiskusi di rumah. Makanya jadi nggak kacau-kacau banget lah, gitu kan? jadi akhirnya dari situ orang tua saya itu nggak pernah memaksakan harus jadi begini harus begini. Artinya mengembalikan lagi ke Bang Epa ya, gitu dilepaskan ya? ke saya. Cuman memang waktu itu kemauan mereka pokoknya kalau kuliah itu kalau bisa jangan di luar Jawa, jangan di luar Sumatera. Jangan di luar Sumatera. Ya, tapi waktu itu saya coba undangan di dalam Sumatera, USU sama UNIMED, tapi nggak diterima. Ya, tapi padahal waktu itu saya SMA sertifikat juara 1 Kota Medan, juara 3 Sumatera Utara.
Wow. Ya, itu ya, jadi waktu itu ada kalau SMK itu LKS namanya, lomba keterampilan siswa SMK. Iya. Nah, tapi memang jujur aja, saya baru ingat. Ternyata saya SMK itu jurusan pemasaran, Pak. Oh, SMP-nya? SMK. SMK-nya. SMK-nya iya. Dan kuliah manajemen. Tapi keuangan. Jadi waktu itu saya keliling Pak jual susu Etawa. Itu susu itu ya dari Jawa dikirim ke Medan. Itu kita jualan, Pak. Ke gang-gang gitu. Oke. Jadi waktu itu saya lihat, wah ada anak kecil nih gitu kan, lagi rame-rame kan, saya datangin Pak, dek minum susu gitu kan, nanti dia panggil mamanya nangis-nangis nggak mau beli, akhirnya kebeli juga gitu. Pendekatan. Iya pendekatan. Saya pernah jual kosmetik. Oh iya. Pernah kosmetik. Iya, saya masih ingat brandnya tapi nggak Gimana enak. itu ceritanya Bang? Iya kan cowok ya kalau jual Jadi kosmetik. SMK kita bekerja sama dengan mereka. Oke. Jadi sekaligus mereka akan train kita, orang perusahaannya. Jadi susu Etawa contohnya, dari susu Etawa nanti datang ke kita mungkin, tapi hanya sekedar product knowledge. Tapi selebihnya skillnya dilatih di sekolah. Bang, kalau SMK tuh masih di Medan? Di Medan. Di Medan ya? Ya. Oh, oke. Ya, SMK Negeri 7. Weh, mana nih anak-anak SMK SMK Negeri 7 Medan ya. Nonton komen ya. Ya, jadi waktu kosmetik kita ditargetkan waktu itu kalau salah 1 juta harus terjual baru kita bisa lulus. Wow. Oh gitu. Ya. Udah dikasih target ya? Udah dikasih target. Sudah mana target dari Wah, masa saya berpikir nih cewek-cewek mana yang harus saya dekatin ini kan gitu kan. Biar laku kan. Iya, Nggak mungkin Pak cowok-cowok kita beli Betul. make up kan. Betul. Ya akhirnya ya tercapai 1 juta. Tercapai ya? Belum deadline udah tercapai. Udah tercapai. Gimana bisa kayak Strateginya gitu? gimana Bang? Hah? Jadi waktu itu ya mungkin karena saya dulu ikut lomba gitu Pak ya. Jadi mungkin orang adik-adik kelas saya tuh tahu gitu. Tahu. Jadi oh ini Bang Epra yang juara ini gitu kan. Akhirnya ya udah kalau misalnya kita dia udah punya branding duluan ya. Iya, jadi enak. Jadi Oke. pas kita ini datang ke jurusan akuntansi gitu kan, jurusan administrasi. Dek bantuin abang lah jual ini gitu kan. Atau kau mau ini enggak gitu kan? Nggak apa-apa deh, harganya lebih murah gitu kan. Kalau sebenarnya udah ada udah ada diskon dari ini gitu. Jadi iya, jadi akhirnya mereka beli Pak ya satu orang lipstick eyebrow ya apa itu Iya buat alis. Oh juga nggak tahu ya Bang. Eyeliner kali ya. Eyeliner ya. Eyeliner buat atas mata. Blush on kayak gitu Iya, ya. aduh. Akhirnya saya jual situ, kalau misalnya kurang saya bawa ke rumah. Oke. Nah, kebetulan tempat saya tinggal dulu daerah pabrik, jadi banyak karyawan cewek. Saya ini nimbrung aja. Ya saya kan ya masih muda, ya, anak sekolah gitu kan, sama kakak itu kan. Saya masuk aja, mungkin mereka berbaik hati bantu juga, mau beli gitu kan. Akhirnya saya nimbrung aja situ, Kak, ini aku jualan ini. Mereka juga ngelihat, wah ini anak sekolah rajin banget gitu kan, artinya berani banget gitu loh. Akhirnya mereka beli, ya setidaknya meskipun bukan karena pandai saya bicara, tapi mereka salut ngelihatnya gitu loh. Akhirnya beli, mereka menghargai sebenarnya bukan karena ya. Betul. Akhirnya tercapai seperti itu gitu. Sesimpel itu ya. Iya. Akhirnya jadi satu jadi satu jenjang karir ya yang diambil gitu ya, yang awalnya ya jual susu, jual kosmetik kayak gitu ya. Ternyata emang udah jalannya ke situ ya. Jalannya ke situ. Kayak gitu. Nah, di kondisi kayak gitu ya, Bang. Artinya kan gini ya. Kalau proses menjual itu ternyata bukan masalah produknya ya. Tapi itu bicara kemampuan kita ya. Mau kita produk kayak apapun, bisa aja. Sebenarnya bisa gitu ya. Bisa. Oke. Nah, kalau melihat kondisi kayak gitu ya, Bang Epra ya, tantangannya apa sih, Bang? Sebenarnya gini, tantangan kalau saya lihat ya, tantangan paling utama itu adalah kalau misalnya dia nggak ada background penjualan, mungkin dia malu-malu. Jadi kepercayaan diri yang harus dibangun dulu ya. Kedua, berpikir begini, apalagi dengan brand kita ya, dia akan order kok. Tanpa dikunjungi pun mungkin dia akan order kok. Nah, pemikiran begini sebenarnya udah mundur dia beberapa langkah gitu loh. Padahal sebenarnya customer itu tetap harus di-maintain. Karena pengalaman saya dulu ada kok orang yang order tanpa melihat brand, tanpa melihat harga. Makanya tadi Pak Junadi bilang betul, bukan masalah produknya. Ya tetap produk tetap ada ada efeknya ya, pengaruhnya orang beli gitu. Tapi penjual kan kita yang dilihat gitu loh. Utamanya kita penjual gitu loh. Oke, tadi kita banyak dengar cerita ya, Far ya. Artinya bagaimana Bang Ebrahim ini memulai
dengan kondisi yang tidak sama ya. Contoh produknya mulai dari susu, kemudian juga ada kosmetik, kayak begitu ya. Dan itu yang akhirnya menjadi fokus dia, meninggalkan latar belakang dia sebagai manajemen keuangan gitu ya. Namun gini Bang, yang mungkin teman-teman juga perlu ketahui ya, kan itu nggak mudah Bang. Ya. Kemudian bagaimana mengatasi tantangan-tantangan itu? Ya, jadi apa ya, kalau dibilang tantangan begini Pak, karena saya kan backgroundnya kayaknya kalau sama Bang Eva nggak ada tantangannya ya? Bingung apa ya? Saya begini Pak, karena memang saya orang kampung ya. Iya. Saya petani dulu. Bertani lah, orang tua saya bertani. Oke. Jadi saya rasa tantangan kalau hanya kerja sebagai sales menurut saya tidak terlalu berat. Tidak terlalu berat ya. Dibandingkan dengan kalau saya di kampung gitu loh. Oke. Kalau saya di kampung mungkin banting tulang segala macam hasilnya tetap segitu. Oke. Nah, yang penting kalau saya lihat sebagai sales, yang penting ada duitnya. Iya. Ada komisinya, saya hajar terus, kan gitu. Nah, makanya sebenarnya untuk tantangan itu pertama memang kalau saya lihat sebenarnya dari orang nggak sepenuh hati aja Pak. Nggak sepenuh hati aja. Ya, karena tadi ada beberapa persepsi atau pemikiran orang tentang sebagai sales, akhirnya kita menjadi minder dan segala macam. Kalau saya positive thinking aja. Yang penting saya targetkan tujuan saya di sana. Apapun kata orang kiri kanan saya nggak peduli. Ya, yang penting saya tetap mengarah ke tujuan saya. Makanya saya selalu punya prinsip setiap gerak-gerik saya itu mempengaruhi masa depanku. Jadi kalau misalnya sekarang saya lagi tidur-tiduran malas-malasan contohnya, ya mungkin masa depanku akan seperti itu. Tidak ada hasil. Jadi setiap hari saya harus menghabiskan hari-hari saya itu dengan produktif. Minimal satu anak tangga itu harus saya langkah dari setiap hari. Harus langkahin, betul. Ya, jangan sampai ada yang bolong. Jangan sampai ada satu hari lewat tanpa ada hasil. Jadi saya selalu begitu Pak. Jadi memang kalau dibilang tantangan itu sebenarnya tantangan paling berat menurut saya dari diri sendiri. Memang betul. Akhirnya kan balik lagi sama kita ya. Kalau seandainya tadi diilustrasiin sama Bang Eva daripada di kampung, ya kan justru itu yang lebih menantang gitu ya. Mau ngapain gitu kan. Mungkin orang tua nggak banyak tuntutan tapi moral kita kan. Oke, paham. Bisa bisa memotivasi yang lain juga gitu ya. Nah, kemudian dari kondisi itu kan dengan berbagai produk ya Bang Eva. Kalau kita melihat seorang sales gitu ya. Itu kan sesuatu yang menantang juga ya. Nah, dalam hal ini bagaimana proses belajar yang Bang Eva alamin gitu ya? Jadi saya 4 tahun di Trisi. 4 tahun di Trisi? Ya, 2 tahun saya jadi sales Trisi ya. 2 tahun lagi ya saya jadi kepala cabang di Serang. Nah, terus habis itu saya dimutasi ke pusat kan. Kemudian saya megang wallpaper. Nah, waktu itu saya juga bingung Pak. Waduh, dari Trisi ke wallpaper gitu kan. Jangan-jangan ini tahu juga background saya dulu dari susu kayak kosmetik kan gitu kan. Gak apa-apa nih jauh. Udah tahu. Tapi waktu itu saya bilang, tapi entah kenapa memang saya tuh orangnya selalu positive thinking Pak. Positif ya. Yang saya lihat bukan perpindahan itu. Tetapi yang saya lihat, mungkin saya kalau belajar di sini, saya lihat masa depan ke depan mungkin saya akan semakin banyak nih wawasan saya, bukan hanya Trisi, tapi wallpaper. Nah, waktu itu saya langsung bawa barang ke customer. Langsung bawa? Ya, tapi saya bilang Pak, saya nggak ngerti barang kan? Nah, waktu itu juga belum ada yang training kita di sini. Betul. Saya bawa barangnya, bawa customer. Ini barang saya, harganya sekian, coba dicek. Dia yang lebih paham. Langsung on point ya? Iya, langsung coba dicek. Saya sales baru, saya bilang. Saya baru di bidang ini, coba dicek. Cocok nggak kira-kira dengan harga segitu? Dia bilang, ini tebalnya 3 mili. Ya, yang kami punya 5 mili. Tapi memang lemmu rekat gitu loh. Kamu punya lem rekat. Ada kelebihannya. Ya, ada kelebihannya. Terus barangnya gini. Ukuran. Jadi yang ngajarin customer. Iya, betul. Jadi saya to the point aja Pak. Akhirnya saya makin banyak ngobrol dengan dia. Akhirnya saya makin kaya ilmu saya gitu loh. Tetapi itu kalau dalam jam kerja. Tapi kalau malam ini saya selalu buka YouTube, buka Google. Nah, itu dia ya. Saya harus belajar mandiri. Itu cara mengukur kebutuhan. Contohnya kayak wallpaper gini ya. Itu berapa ruangnya, panjang kali lebar, terus berapa kebutuhannya, berapa roll. Nah, kayak lantai vinil juga itu saya semuanya saya dapatkan dari Google lah, dari YouTube dan segala macam. Pokoknya saya manfaatin semua sumber-sumber ya untuk memperkaya ilmu saya. Dan makanya sekarang saya ngerangkum itu Pak semuanya karena itu nggak ada di aplikasi kita. Ini saya bikinkan PPT untuk adik-adik
yang akan masuk ke wallpaper. Iya. Supaya takutnya mereka itu nggak selihai saya untuk mencari ilmu itu. Yes. Jadi saya sediakan supaya mereka nggak sesulit saya dulu gitu loh. Betul. Gitu. Jadi saya mulai nangkep ya. Proses belajar Bang Eva itu mulai dari just do it, pokoknya dia lakuin aja deh dulu. Betul. Kayak gitu ya. Mau kondisinya kayak gimana, biar customer yang menilai kayak gitu kan. Tapi yang paling penting adalah dia tetap continuous learning ya. Dia cari di Google, dia buka YouTube, kemudian dia summarize supaya adik-adiknya nanti jangan mengalami kayak dia. Bermanfaat juga buat orang lain dari sumber diperkaya ke Bang Eva, ilmunya terus dijadiin satu formula dibagiin. Iya. Berarti kayak yang tadi ini loh jualan susu ya, jualan susu. buat uangnya terus buat dikasihin ke panti. Ke Ponpes ya. Jualan es buah. Oh, yang es buah ya. Jadi saya lebih senang sih kalau misalnya kita ada hasil dari kita atau mungkin pemikiran dari kita kemudian kita salurkan bermanfaat bagi orang lain. Bang, berarti gini ya. Sebetulnya kan keputusan di wallpaper itu kan bukan, boleh dibilang bukan yang populer ya. Iya. Karena WOK itu kan dikenal isinya, betul nggak? Iya. Betul. Cuma dari kondisi kayak begitu, poin yang saya tangkap gini. Sebetulnya itu bukan sebuah masalah, kita mau ditempatin di mana aja ya. Asalkan kita ambil. Justru ya kayak Bang Eva ini, akhirnya wallpapernya jauh lebih besar kayak begitu. Betul. Dan jadi orang yang pertama gitu kan. Iya. Oke. Karena saya selalu melihat Pak, bukan kondisi sekarang. Iya. Tapi kondisi kedepannya. Seperti saya penempatan di Serang, dulu siapa orang yang mau ke Serang? Nah betul. Mana ada, duitnya nggak ada dulu kan? Iya. Komisinya cuma sekian gitu kan? Nah tapi sekarang kan orang berlomba-lomba juga ke sana. Dulu wallpaper tempat ke sana siapa juga, mungkin nggak semuanya seperti saya pemikirannya. Tapi saya lihat, wah ini wallpaper drop banget nih gitu kan, tinggal sekian M gitu kan. Tetapi pas saya masuk, mungkin itu saya bisa naikin lah. Betul kan, sekarang udah pertumbuhannya udah 100% lebih. Ya. Mantap ya. Bang, itu kan perlu effort ya. Artinya saya paham lah, kerja sama belajar itu nggak terpisahkan, tapi yang ada juga waktu kita yang lebih banyak ya kan dibutuhkan. Jaga keseimbangan hidupnya gimana Bang? Ya jadi saya ya kalau jaga keseimbangan begini, kayaknya kerja itu udah bagian saya. Kalau refreshing Pak, iya, kerja juga kayaknya bagi saya refreshing deh. Sebelum ngopi ngeliat-lihat ini Pak data, tangan saya itu langsung otomatis saja Pak. Otomatis saja. aja. Jadi saya nggak pernah merasa stres, jujur aja. Nggak pernah merasa stres. Kalau saya harus liburan juga enggak Pak. Paling saya kalau liburan ya cukup saya hidupin speaker saya, saya hidupin mic saya, udah nyanyi di rumah. Sesimpel itu. Ya, tapi ya pokoknya Sabtu Minggu pokoknya kalau misalnya memang tidak ada kegiatan dari kantor, tapi Sabtu pasti kan saya pantau dulu Pak. Sampai jam 12 kan teman-teman sales kan masih di lapangan. Kadang-kadang butuh approval, saya harus jangan sampai mereka terkendala gitu kan. Nah, akhirnya tapi habis itu ya pasti saya akan bareng dengan keluarga gitu loh. Jadi sebisa mungkin memang biasanya saya bilang ya orang keluarga, orang rumah yang atur jadwal. Jadi saya atur begini, pokoknya persiapin semuanya. Kalau ketika saya udah selesai kerjaan langsung jalan gitu. Langsung jalan. Tapi jangan sampai menunda-nunda. Gitu. Makanya kayak hidupnya enjoy aja. Iya, karena kerjanya nggak dijadiin beban. Iya, karena nggak jadi beban ya. Ya buat dia kerja ya bagian menikmati hidup. Menikmati hidup, betul sekali. Betul. Tapi keluarga di Serang atau di Jakarta? Di Serang. Oh di Serang. Ya, saya di Serang. Berarti ini PP Serang. PP Serang. Dia jauh padahal ya. By the way ya, ini out of topic sih sebetulnya teman-teman. Kan Bang Eva itu dari lulus kuliah sampai yang sekarang kita ketahui kan belum lama ini punya anak ya. Yes. Artinya selama di WUK mulai dari belum menikah, kemudian menikah dan punya anak kayak gitu. Ada yang berbeda gak sih Bang? Yang berbeda apa ya? Yang berbeda jadinya begini. Yang berbeda kalau saya lihat, saya semakin yakin bahwa WUK ini berhasil merubah hidup saya. Berhasil merubah hidup ya. Yang berbeda itu mungkin dulu saya agak masih tidak terlalu 100% ke WUK. Kalau sekarang mungkin dikatakan udah full hati saya ke WUK. Kenapa? Karena mulai dari saya lajang, udah berkeluarga, punya anak, semuanya saya hasilkan dari WUK. Artinya untuk membiayai mereka segala macam dari WUK. Jadi memang jujur aja 100% saya bilang, makanya dari dulu saya bilang mungkin WUK akan menjadi perusahaan pertama dan terakhir. Nah gitu. Jadi memang saya belum pernah kerja di mana-mana, baru di sini.
Dan karena memang juga saya punya pemikiran, saya nggak mau ngabisin waktu saya lompat sana lompat sini. Yes. Karena saya pikir itu akan menjadi habisin waktu saya. Iya. Karena kalau saya pindah ke sana, saya harus membangun personal branding saya lagi. Jadi Pertamina ya mulai dari nol. Dimulai dari nol gitu. Jadi mending saya dimulai dari nol itu di work step akhir awal bulan ya kan. Iya. Dari nol gitu kan, dicariin lagi gitu. Jadi apa sih Bang tipsnya bisa survive, bisa tumbuh berkembang gitu ya, sampai sejauh ini mungkin bisa dibagikan nih buat adik-adik kita. Ya, satu kata yang paling saya ingat Mr. Su kasih kelas di waktu masa MT saya. Oke. Yaitu survive. Survive ya. Ya, karena beliau juga bilang kalau dia dulu sales juga. Sales juga. Nah, tapi kenapa dia bilang survive? Ternyata di bisnis juga tidak ada istilah siapa yang menang, siapa yang kalah. Yes. Tetapi siapa yang survive. Siapa yang survive. Ya, yang bertahan itu yang menang. Betul. Nah, akhirnya waktu itu saya pikir betul juga nih kata Mr. Su gitu kan. Ya. Waktu di Serang saya survive aja. Dulu komisi saya 75.000 sebulan. Ya. 75.000 doang. Yang lain udah jutaan. Udah jutaan. Jauh banget. Tapi saya survive terus, ajar terus. Pokoknya fokus pada tujuan ya kan. Oke. Pokoknya waktu itu saya begini, saya sales baru, yang lain sales lama. Oke. Kalau misalnya kita analogikan lomba, Iya. satu orang 1 jam yang lalu udah jalan nih, kecepatan 100 km per jam. Yes. 1 jam kemudian saya jalan. Iya. Kecepatan saya 100 km per jam kira-kira bisa kejar dia nggak? Nggak bakal mungkin bisa. Nggak bakal mungkin. Karena kecepatan sama, tetapi startnya berbeda. Startnya beda. Nah, akhirnya saya harus lebih kencang. Minimal saya 110 km per jam. Iya. Tapi itu pun nggak mungkin akan langsung bisa kejar. Yes. Ada waktunya nanti saya kejar dia. Betul. Nah, akhirnya waktu itu saya harus berangkat jam 9 pagi, saya udah harus visit. Jam 11 malam sampai jam 12 malam baru saya pulang. Wow. Karena dulu trisi itu kan sampai malam ya. Iya. Nah, akhirnya dengan begitu saya menurut saya itu kecepatan saya yang harus saya lebihin dari teman-teman yang senior. Makanya waktu itu ya senior saya itu duluan saya yang karirnya yang naik. Lompatnya lebih cepat ya. Cepat gitu. Karena saya punya pemikiran seperti itu. Oke. Gitu. Jadi memang dari dulu sih udah terbiasa memang harus kerja keras sih, dan dari dulu juga udah biasa harus kukerjakan dulu biar aku dapat gitu loh. Nggak pernah dapat duluan. Yes. Jadi nggak ada privilege itu. Harus aku kerjakan dulu baru. Ya kalau misalnya dipikir-pikir juga kayaknya Wook udah 6 kali lebih dia bikin door prize itu. Kayaknya gue nggak pernah dapat yang besar nih. Iya betul, tim perintis bukan pewaris. Makanya saya bilang oke, berarti memang takdir saya bukan bukan buat ini, bukan mendapatkan limpahan, tetapi harus saya kerja sendiri gitu loh. Makanya saya harus lebih kuatkan diri saya lagi Pak. Iya, jiwa dan mental gitu. Iya. Oke, kalau ya menarik ya kalau melihat latar belakang Bang Eva ya. Kalau kondisi saat ini kan tentu beda ya Bang. Artinya Abang nanganin udah bicaranya nasional nih. Iya. Artinya yang Abang tanganin ini udah bukan cuma 1 cabang, tapi sekarang ini kita udah 34 cabang ya. Kayak gitu. Nah, kita juga pengen tahu nih Bang Eva, bagaimana Abang memimpin tim yang secara tidak langsung gitu ya. Bagaimana membangun kepercayaannya, menginfluence-nya, supaya Abang punya tujuan ini bisa mereka pahamin. Ya, sebenarnya begini, kalau misalnya pengalaman saya ya, saya beruntung juga mulainya dari nol. Oke. Karena diri saya bisa menjadi contoh bagi mereka. Yes. Atau inspirasi bagi mereka. Dan saya selalu, kalau misalnya ngemimpin meeting mereka, itu saya selalu menceritakan bagaimana saya dulu, supaya mereka juga mendapatkan inspirasi. Oke. Dan ya ini hasilnya gitu loh. Kalau lo mau berkembang, contohnya lihat gua, ya lo ikutin aja apa kata gua, tetapi lo akan nikmatin juga suatu saat. Jadi saya bilang selalu sama teman-teman salesnya Pak ya, terutama yang muda-muda. Saya selalu bilang kalau misalnya kamu di umur 30 sebagai sales tidak menempati posisi strategis, ya menurut saya kamu harus bisa introspeksi diri. Kenapa? Tenaga berkurang, pekerjaan tetap. Nah itu. Ya kan? Betul. Pekerjaan berkurang, tenaga berkurang, pekerjaan tetap. Pekerjaan tetap. Atau mungkin bisa lebih berat. Yes. Karena makin banyak kompetitor kita gitu loh. Iya. Target segitu makin banyak penjual kan makin sulit. Nah makanya selalu bilang kalau mungkin mereka juga, betul juga ya kan gitu kan pemikiran mereka. Jadi saya selalu buka pemikiran mereka begitu Pak. Nah tetapi waktu itu memang pertama kali join di Wallpaper saya langsung bagi Pak. Dulu meetingnya kan seminggu sekali. Nah sekarang saya per 2 hari. Nah dulu seminggu sekali itu senasional langsung 60 sales. Tapi waktu itu karena saya dulu pernah di bawah, saya ngelihat kayak teman-teman meeting itu nggak ada yang serius.
Jadi ada yang tidur, ya penting dengerin ngomong aja ya kan. Tapi nggak dibuka kamera Pak. Oke. Nah, off cam semua ya? betul off cam semua. Akhirnya saya punya pemikiran, oh nggak boleh begini. Iya. Kalau dulu begitu, sekarang saya begitu juga. Terus hasilnya begitu-begitu Sama. juga. Iya. Ya kan, saya mau hasilnya begini kan gitu kan. Iya. Akhirnya saya bagi 4 regional meetingnya jadi per 15 sales. Jadi lebih enak nih, lebih sedikit. Oh Iya. iya. Dan juga per 2 hari. Nah, Oh. setiap saya meeting saya selalu buka kamera. Oke. Nah, saya selalu bilang, kalau kamu meeting dengan saya, nggak masalah kamu lagi ngopi, lagi ngerokok, lagi makan, nggak apa-apa. Oke. Yang penting kamu jangan ngomong-ngomong, Oh, oke. jangan ngobrol sama yang lain. Kalau ngobrol pasti nggak dengar. Yes. Kalau sambil makan ngopi masih dengar. Iya. Nah, maka saya buka kamera Pak. Nah, kalau ada yang ngobrol saya langsung tegur. Oh. Berapa kali saya tegur keras, Oke. tapi selalu mereka bilang selalu mengapresiasi saya Oh. karena saya profesional kan. Oke. Nah, tapi ketika dia buntu, dia minta bantuan saya, jangankan hanya by telepon, Iya. saya pasti langsung terbang ke cabangnya. Dan hampir semua sales-sales itu udah merasakan. Ah. Dan sekarang omset mereka udah gede-gede gitu loh. 500 1 M, 3,5 M, Wow. itu kan yang Lampung itu kan. Iya. Nah, akhirnya mereka bilang, "Oh betul." Nah, sekarang udah lebih banyak, Pak. Iya. Sales yang merasakan manfaatnya ketimbang sales yang belum menghasilkan ini sekarang. Jadi akhirnya teman-teman yang lebih sedikit ini jadi ngikut gitu loh. Iya. Jadi semangat semua gitu, Pak. Betul, betul. Lomba-lomba ya. Ternyata ada hasilnya nih gitu, Iya. Pak. Jadi memang waktu itu saya bikin seperti itu. Terus saya bikin begini, Pak. Saya kadang-kadang ngecek mereka itu tanpa disadarin. Oke. Dulu saya waktu masa Pak Antoni saya ada ilmunya dibilang tapi saya lupa istilahnya. Jadi mereka itu saya buat ya, mereka itu seakan-akan saya pantau terus. Merasa saya pantau terus. Oh. Saya harus buat seperti itu karena saya kan nggak setiap hari ketemu sama mereka. Yes. Ya kan? Yes. Itu kan se-Indonesia nih. Jadi saya kenapa bagaimana caranya nanti tiba-tiba pas saat meeting saya akan tanyakan. Oke. Kalau tadinya saya buka datanya, mungkin pas meeting saat itu juga saya tutup datanya. Dia bikin kayak surprise check gitu. Iya betul, Oke, surprise check. oke. Jadi mereka, wah ini Pak Efren ini nggak ketebak nih gimana nih besok kan gitu. Akhirnya dia harus kerja serius terus kan gitu kan. Nah akhirnya kadang-kadang mereka banyak kena di situ. Karena saya selalu bilang saya ini dari bawah. Saya tahu cara sales seperti apa. Saya bilang, ya kan. Jadi ini belum seberapa saya bilang. Ya jadi lu orang ya udah serius deh. Kalau misalnya sekarang lo serius 2 tahun, mungkin 2 tahun ke depan lo nggak secapek ini lagi. Betul. Karena udah autopilot Betul. customernya. Nah yang salah itu ketika lo begini ya tidak akan ada waktunya untuk menikmati. Betul. Ya gitu loh. Jadi saya selalu bilang sama mereka, ketika komisi lo belum lebih besar dari gaji, berarti lo belum jadi siap sukses, saya bilang. Bang, tapi kan kalau kita lihat tuh hampir di di setiap provinsi kan beda-beda ya budayanya ya. Abang yang latar belakang dari Sumatera, gimana ketemu sama orang Solo, sama orang Bandung, sama orang Bali, yang cross culture kayak gitu, Bang? Ada pengalaman tersendiri gak, Bang? Ya kalau saya kan dulu kuliah Pak di Jawa Timur ya. Oh. Orang Bali kan banyak di sana. Iya ya, Jember ya. NTB banyak di sana. Iya. Ya kan. Terus orang Jawa apalagi, orang Madura apalagi. Oh, oke. Ya, kalau misalnya bisa bahasa Jawa, saya juga bisa bahasa Jawa gitu. Oh. Bisa tapi Bisa, ya isolah. coba. Cuman dulu kalau saya bahasa Jawa, logat tetap Medan. Iya. Makanya pengen tahu bahasa Jawa. Logat gak akan hilang. Iya, logat tidak hilang. Jadi begitu bahasa Madura juga dulu hampir bisa. Tapi Hampir sekarang bisa. karena sering ketemu sama teman-teman Jawa di perantauan, kayaknya bahasa Jawanya yang lebih melekat. Oh. Jadi saya ngerti lah sama mereka. Artinya saya ucapkan 1-2 kata aja, pasti mereka udah merasa wah ini Bang Efren nih, maksudnya mungkin dia pernah tahu nih budaya gue nih kan pasti begitu kan. Orang Madura, orang Bali kan, orang Jawa gitu. Jadi saya pasti kalau ketemu Pak, saya nggak pernah merasa istilahnya harus seperti atasan dan bawahan. Slow aja, biasa aja. Kayak partner berarti iya, ya? kayak partner. Kalau saya lihat sebenarnya mau latar apapun ya, menurut saya sebenarnya harusnya pemikiran positif itu selalu ada sama mereka. Selalu ada. Ya, jadi ketika saya mau menyampaikan yang positif, bagaimanapun caranya, menurut saya mereka juga akan bisa terima. Gitu, akan bisa terima. Kecuali kalau misalnya saya harus ngomongnya kasar, bahasanya ya. Kalau suara keras mungkin ya biasa lah, mereka juga ngerti kan. Saya kan kasih tahu saya orang Medan gitu kan. Kalau misalnya keras-keras saya ngomong juga bukan berarti apa, tapi lihat konteksnya. Oh, tapi pernah gak sih Bang dalam satu meeting besar nasional gitu ya, ada perbedaan pendapat antar wilayah? Itu Abang pernah ngalamin gak kondisi itu? Untuk antar wilayah ya? Iya. Kalau saya sih sebenarnya
Pernah baru-baru ini malah pernah juga. Jadi Gimana ngatasinnya, Bang, lebih kayak gitu? cross area ya. Iya. Lebih ke cross area ya. Iya. Ya, jadi sebenarnya gini, saya selalu mengapresiasi, saya selalu bilang begini, hidup itu ada 2 pilihan. Oke. Yes, no, ya kan? Yes. Mau melakukan atau tidak, Yes. menghasilkan atau tidak, gitu. Betul. Nah, kalau misalnya katakanlah ada yang konflik begitu, saya tinggal bilang aja. Contohnya nih, kayak kemarin ada 2 cabang itu, mereka nge-follow up customer di sini. Oke. Ternyata customer ini ada di cabang ini juga, ada 2 cabang dia. Konflik dong. Iya, dua kota yang berbeda dan 2 cabang yang berbeda. Ah. Nah, pas yang ini follow up di sini, ternyata dia order pakai di sini. Nah. Saya selalu bilang, ya mungkin itu kualitas dari salesnya. Balik lagi ke situ ya. Iya, mungkin dia lebih nyaman dari sales ini. Heeh. Kan saya udah selalu tekankan bahwa kasih service terbaik ke customer. Yes. Kalau misalnya lo yang duluan ketemu dia, kalau memang servismu bagus, pasti dia akan ambil ke lo. Benar. Ya kan? Benar. Sekarang masa iya Pak, kita harus ikut urusin dapurnya customer? Iya. Ya kan? Pak, jangan order dari situ, dari sini aja. Loh, ngapain lo urusin? Gua lebih nyaman ke sales ini kok. Kan gitu kan? Iya. Nah, jadi saya selalu menekankan lebih kepada tindakan mereka sekarang ini. Itu respon mereka saat ini, itulah nanti akan menentukan di masa depan gitu Pak, hasilnya di masa depan gitu. Jadi saya selalu menekankan begitu Pak. Ketika mereka lagi drop nih Bang, cara Abang memimpin nih gimana supaya mereka tetap termotivasi, tetap seimbang? Karena kan balik lagi ya, sales itu masalahnya cuma 2 Val. Kedisiplinan sama motivasi. Yes. Kalau 2 ini hilang, wah repot. Ya, betul. Oke. Saya selalu begini, saya kan ada data ya. Iya. Saya kan lihat betul yang bilang Pak John, disiplinnya Iya. dari visit Iya. dan segala macam. Nah, kalau misalnya saya lihat visitnya udah oke, rapi, tetapi tidak semaksimal motivasinya sebelumnya, nggak ada ya. Iya, motivasinya tujuannya nggak nggak ada. itu saya selalu bilang, it's okay, nggak apa-apa. Saya selalu bilang, ada beberapa indikator kok, Yes. nggak hanya omset aja, indikator satu-satunya untuk mencek sales itu bagus apa enggak. Oke. Karena ada beberapa area juga kita mati-matian juga, nggak bisa juga sampai 1 M. Karena memang kapasitas atau potensi marketnya sebegitu aja gitu loh. Iya. Ya kan? Iya. Nah, jadi saya selalu bilang yang penting kamu lakukan sekarang. Kalau hasilnya belum sekarang, ya mungkin beberapa bulan lagi. Betul. Dan mereka selalu melakukan itu. Yang penting kamu konsisten. Konsisten, lakukan konsisten. Karena waktu saya di Pandeglang juga omset saya 70 juta. Teman-teman di Serang itu 500 juta. Ya. Tetapi nggak bisa juga dikatakan yang di kota Serang lebih bagus sama yang di Pandeglang. ya. Secara angka oke. Tetapi secara coveragenya belum tentu. Ya, kalau misalnya all produk di Pandeglang cuma 100 juta, berarti saya 70% udah menggarap market. Yes. Ya kan? Tapi di Serang mungkin bisa 1 M. Kalau cuma 500 juta berarti cuma 50%. Akhirnya kita masih membagi market share kita ke kompetitor 50%. Jadi persentasenya kan dilihat dia kalah. Iya. Gitu. Jadi saya selalu melihat sales itu enggak serta-merta omset enggak. Karena kalau begitu yang ada stres Pak. Iya, betul. Iya kan? Betul. Udah mati-matian, wah ini Pak Epro saya udah kerja. Nah itu enaknya kalau misalnya pernah pengalaman di sales gitu. Dari gaya kepemimpinan yang Bang Evra terapin ya, Abang merasa ada unsur budaya perusahaan nggak sih? Baik itu yang diterapkan oleh CEO kita ya, Mr. Su, ataupun para pemimpin-pemimpin kita sebelumnya ya, kayak Bu Rosita, Mr. Bolton, Mr. Eric. Ada gak itu Bang? Pasti ada, karena saya juga selalu begini Pak. Waktu itu kan saya ini ibaratkan gelas kosong ya, Kertas kosong. atau kertas putih ya, Yang nggak ada sama sekali ilmunya di bidang sales. Iya. Ya, tapi yang saya lihat terkait dengan budaya contohnya, kalau misalnya dulu saya ingat itu dari HRD itu human oriented. Human oriented, yes. Ya kan? Yeah. Nah, saya lihat tingkah laku dari sikap-sikap dari atasan itu kok baik-baik gitu loh. Maksudnya kok nggak ada gap gitu loh. Seorang direktur langsung ke staff bisa berkomunikasi. Iya. CEO malah Mr. Su bisa berkomunikasi dengan kita gitu loh. Iya kan? Jadi waktu acara buka puasa itu kan sering banget tuh kita ngobrol. Nggak kelihatan ada gap ya? Nggak. Terus dia keliling. Sorry Pak ini. Gimana sehat? Lancar, bagus, semangatnya. Nah akhirnya saya lihat, di situ kadang-kadang seorang karyawan itu ya, atau mungkin teman-teman saya sekarang, mungkin dia merasa itu bisa dinilai dengan uang Pak. Oh iya benar. Ya jadi memang
ada kedekatan iya, emosional lah ya dengan atasannya. Akhirnya saya memang harus begitu juga. Akhirnya saya ikutin. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat Mr. Su kalau lagi meeting nasional, wah, sebelum meeting nasional 1 minggu sebelumnya udah nggak selera makan kita, Pak. Saking ini ya kan, kalau marah-marah kan. Tetapi kan habis itu kita yang nggak bisa habis pikir, Pak. Dulu saya pusing dibuat beliau itu, maksud saya kok bisa ya? Tadi siang saya dimaki-maki, tapi malamnya makan malam itu udah kayak kawan, gitu loh, dirangkul begini. Oh, profesional, gitu kan. Berarti memang ada tempat kita harus bahas ini. Ada tempat harus kita melupakan itu dan membahas yang lain. Nah, akhirnya ke teman-teman saya juga saya buat seperti itu. Jadi kalau misalnya dari luar kerjaan, contohnya saya dinas nih, malam-malam pasti saya ajak ngopi. Itu saya ajak ngopi, ya sembari sharing-sharing nih, oh saya dulu begini bro, ya kamu juga harus begini. Nah pasti mereka habis itu besoknya gaspol lagi. Saya bilang, wah kamu gimana sih nggak kerja kamu ya gitu kan? Dan mereka juga udah nggak apa-apa lagi Pak. Akhirnya mereka udah lihat. Ya memang kalau kerja beliau ini begini, tapi kalau di luar itu beliau memang sebenarnya support sama kita. Jadi kalau saya lihat memang sebenarnya support dari atasan ke tim. Kalau itu mereka udah rasakan, pasti mereka juga apa yang kita katakan sebenarnya ya bisa dikatakan mayoritas mereka mau ngikutin lah. Gitu, ketimbang nanti nggak ada supportnya sama sekali kan. Tinggal push tapi nggak ada supportnya, mereka pasti stres. Gitu loh, yang ada stres gitu Pak. Saya dapat poinnya jadinya ya. Artinya apa yang dirasain sama Bang Eva ini salah satunya dari kita punya CEO juga ya. Dimana CEO kita ini pandai menempatkan dirinya dia gitu ya sebagai pemimpin. Seperti contoh kayak pada saat dia lagi punya kedekatan emosional, ya dia akan bertegur sapa, nggak ada gaping segala macam. Tapi ya tadi ya pas meeting nasional belum mulai aja seminggu kemudian udah banyak berapa puluh kali. Udah berapa puluh kali, jangankan udah berapa puluh kali itu kan. Jadi ya kalau kita presentasi jam 1, jam 12 makan siang, nggak selera itu. Tapi kalau misalnya jadwal kita jam 11, presentasi jam makannya jam 12, enak banget itu kalau selesai presentasi itu. Ini presentasi duluan. Iya betul, makanya kita selalu kejar, kalau bisa duluan aja gitu kan. Gitu. Jadi itu beliau menempatkan posisi itu bagus sekali gitu. Bagus ya. Jadi nggak takut. Tapi diseganin gitu Pak. Disegani ya. Iya, nggak takut tapi diseganin. Artinya saya boleh bersantai-santai ketika memang saya udah lakukan semuanya dan ada menghasilkan. Tetapi selebihnya saya bisa nikmatin. Gitu loh. Saya bisa nikmatin bahkan dengan beliau gitu kan. Jadi habis meeting nasional kita makan minum segala macam, dia kadang-kadang ya tuangin minuman kita gitu kan. Itu betul-betul dia lupa Bang. Misal nih abis meeting ngoceh-ngoceh. Kadang-kadang saya juga berpikir ini Mr. Su ingat muka gue gak ya yang tadi presentasi gitu kan. Tapi saya lihat sama teman-teman yang WNA juga, dia nggak mungkin nggak ingat. Ya kan, apalagi yang dekat-dekat begitu. Bahkan yang dekat sama sekali Pak, teman nongkrong mungkin ya, ya. Istilahnya yang kita lihat kalau di kantor itu dekat banget gitu, contoh kayak BMBN di Jakarta Kota gitu. Dia juga beliau begitu. Ya kalau misalnya lagi presentasi bisa aja kalau memang ada yang kurang, ada yang salah, dia pasti akan tekankan di sana gitu loh. Tapi selebihnya udah balik lagi. Maka saya bilang emang luar biasa, dan juga saya lihat dia tuh istilahnya kasih reward itu kayaknya bahagia gitu. Bahagia betul. Jadi dari mukanya kita bisa lihat kan. Itu yang kita salut dari beliau juga. Meskipun kita di push, ketika menghasilkan, wah lebih dari itu dia. Maka saya bilang book ini cocok bagi orang-orang yang pekerja keras. Yang menghargai setiap kerja kerasnya. Saya suka gitu, sesuai dengan tipe saya lah. Gitu. Saya pribadi nih saya ngomongnya. Ya ini boleh dibilang sih apa yang kita sampaikan daging semua ya. Jadi dapat banyak insight. Banyak motivasi juga. Saya juga jadi paham ya, ternyata Mr. Su itu pemimpin yang pandai menempatkan. Kayak gitu ya. Betul. Boleh dia pada saat meeting dia marah-marah, tapi ketika makan dia rangkul lagi. Kayak gitu ya. Oke. Bang, ini sesi kan boleh dibilang ada beberapa yang kita udah siapin. Nah, salah satu sesinya ini udah disiapin sama Kak Farah nih. Kira-kira apa ya Kak? Jadi nanti kita akan tanya beberapa statement. Jadi satu kalimat tuh ada 2 statement. Nanti Bang Eva tinggal pilih salah satu mana yang disukain. Jadi ini atau itu gitu. Ini atau itu gitu ya. Tapi jawabnya harus cepet, nggak boleh mikir. Nggak boleh mikir banyak-banyak. Gampang kok. Gampang ya. Kita slow aja dari yang pertama dulu ya. Oh ini harus dicabut.
Oke. Ya nanti kelihatan. Iya. Udah siap belum? Siap. Siap ya? Siap. Gampang Oke. nih pertanyaan pertama, bekerja dalam tim atau bekerja sendirian? Bekerja dalam tim. Oke. Harus cepat lagi jawabnya ya. Oke. Nomor 2, jadi ganteng atau jadi kaya? Jadi kaya. Waduh, kenapa? Hah? Kenapa tuh? Kalau yang sorry nih ya, yang jelek kalau misalnya duitnya banyak terlihat ganteng juga. Lebih ganteng isi dompet gitu. Oke. Masih bisa dipermak ya? Bisa dipermak dengan dompet ya? Ya, betul. Lanjut. Oke, jam kerja fleksibel atau jam kerja tetap? Fleksibel. Waduh, kenapa? Saya sekarang seorang sales ya. Oh iya. Jadi nggak terpaku jam Jawabannya pulang ke kantor. diplomatis sekali. Gitu. Oke. Next. Lanjut ya. Teman royal tapi jahat atau teman setia tapi sering minjem duit? Teman setia, sering minjem duit. Nanti. Ngalamin kayak gitu. Ada kah? Pasti, karena saya suka berbagi kan. Wah, Seperti yang tadi itu. Jadi memang ini yang lebih pada begitu. dicontoh nih. Tapi kalau nagih tega nggak bang? Hah? Kalau saya memberi itu udah harus ikhlas kan? Oh ya udah nanti saya pinjem ya kalau gitu. Boleh. Ikhlasin pak habis itu soalnya. Good value ya. Artinya dia share happiness, Iya. berbagi Iya. bahagia. Ya betul. Good. Next. Oke, gaji tetap atau kompensasi berdasarkan kinerja? Kompensasi berdasarkan kinerja. Itu udah jelas Udah lah. jelas Iya. kenapa ini? Karena tadi di cerita dia di awal itu, Ya. dia suka yang seperti itu. Iya. Oke, next. Oke, next, kehilangan dompet atau kehilangan handphone? Kehilangan dompet. Dompet. Ya. Wah, boleh kasih tahu alasannya? Di handphone kan udah ada semuanya. Udah ada M-banking segala macam ya kan. Oh, udah ada kan. oke. Jadi Ngurus KTP, SIM lagi terus juga nggak apa-apa. saya kan kerja juga kan pakai handphone. Iya. Oh. Kalau dompet hilang masih bisa dicari isinya nanti dari handphone kan kalau kerja kan. Oke. Ya kalau handphone hilang saya nggak bisa kerja, dompet saya habis nanti nggak bisa ditambah lagi. Oh, artinya abang lebih memilih handphone hilang? Enggak, Sorry. dompet hilang. Dompet yang hilang Iya, ya? Dompet yang hilang. Jangan handphone gitu ya? Iya, jangan Wah. handphone. Karena manfaat handphone sekarang ya. Yes. Oke, next. Nah ini nggak punya kuota apa nggak punya uang? Ini dapat aja masalah. Nggak punya kuota lah. Mending nggak punya kuota. Iya lah. Uangnya buat beli kuota. Juga ya. Oke, kultur kerja yang formal atau kultur kerja yang santai? Santai. 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 Lihat aja Lihat stylenya posisi kan, duduknya makin ya. cool ya kan. Oke. Pekerjaan dengan deadline ketat atau pekerjaan dengan jadwal longgar? Dengan tetap. Deadline Dia yang lebih ketat. suka yang ketat ya. Ya, jadi Yang terstruktur ya. iya. Meskipun santai kerjanya, tetapi harus ada deadline. Oh, Jangan sampai fleksibel kan? jadi nggak loss ya. Iya, loss nanti gitu. Nah ini nih, menjadi intelektual berarti jadi lebih pintar atau menjadi atletik? Intelektual. Kenapa? Apa ya? Karena kalau intelektual menurut saya kan itu kan pemikiran ya. Yes. Kalau misalnya pemikiran saya memang istilahnya cerdas, sehat dan segala macam, kayaknya mengikuti deh Wah. kondisi tubuh kita gitu loh. Ini jawabannya intelektual. Jadi terlihat karismatik. Iya, gitu, terus gitu juga ya. kan Oke. hati yang gembira, pikiran yang sehat kan bikin tubuh juga Betul. lebih sehat gitu kan. Ya benar-benar. Oke. Oke, next, lingkungan kerja yang kompetitif atau lingkungan kerja yang kolaboratif? Dua-duanya Kolaboratif. bagus nih. Kolaboratif. 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 Yes. Kalau cerita tadi yang dia meeting nasional segala macam, Mm-mm. mewakili jawaban itu. Iya, kolaboratif. Oke. Punya kemampuan untuk terbang atau kemampuan membaca pikiran? Membaca pikiran. Kenapa? Kalau saya bisa baca pikiran kan, oh apa nih maunya customer ini gitu kan? Wih, Saya bisa menyesuaikan deal gitu kan? Gitu. Make sense. Iya. Make sense. Oke, liburan keluarga atau staycation di rumah? Liburan keluarga keluar rumah maksudnya Oh, atau staycation di rumah? Staycation di rumah. Oh, lebih suka di rumah. Iya. Ya, aktivitas di rumah. Oke. Next. Next, belanja online atau belanja offline? Offline. Offline. Nah, boleh nih kita tahu nih kenapa? Kenapa Bang? offline? Ada biaya operasional kan. Jadi kalau kita belanja online, Mhm. itu teman-teman yang offline itu jadi sepi. Jadi Wah, saya kan orang lapangan jadi, ya. Emang udah mindsetnya ngebantu orang Iya. terus ya, Ya, Pak ya? orang Iya. lapangan kan. Jadi kadang-kadang ngelihat wah kasihan nih, sepi pak gitu kan. Benar. Meskipun pada akhirnya kita yaudah kamu jangan cuma buka offline aja, Mhm. tetap harus ada offline ada online zaman sekarang gitu. Betul. Tetapi kalau misalnya belanja meskipun kayak Indomaret segala macam, saya kayak lebih ke
sorry sebut dah tadi. Saya lebih ke toko-toko itu deh, warung-warung tradisional. Tradisional. Iya. Toko-toko Madura apa gitu. Gitu. Next, banyak uang tapi nggak punya teman, atau banyak teman tapi nggak punya uang? Banyak uang gak punya teman. Banyak uang gak banyak teman deh dia. Iya. Nanti Kenapa tuh, Bang? saya berbagi pakai apa nanti? Benar-benar. Iya kan? Iya kan? Ya. Oke. Ada teman yang bisa dijadikan teman, ada teman yang tidak. Oke, lanjut. Kalau banyak uang kan banyak teman itu, Pak. Iya. Iya nggak bro? Sendiri ya sebenarnya. Iya ya Pak. Iya datang sendiri. Oke, lanjut. Pantai atau pegunungan? Pantai. Oh, suka pantai. Ya. Olahraga atau main musik? Musik. Musik. Orang stressingnya dia nyanyi. Iya. Oh iya ya beneran. Iya. Lebih suka membuat kenangan dengan foto atau video, atau mengandalkan kenangan dalam pikiran? Mengandalkan kenangan dalam pikiran. Oh. Mengandalkan kenangan dalam pikiran. Iya. Saya suka kadang-kadang kalau malam itu ya, atau lagi posisi terpuruk, saya selalu ingat waktu saya di kampung gitu loh. Oh. Jadi itu bisa mengembalikan motivasi saya. Oh. Gitu loh. Jadi saya selalu ada momen-momen tertentu saya berpikir sendiri itu kadang-kadang nih ngelihat sesuatu, itu pernah ada di masa lalu gitu kan? Oh. Atau benda atau apa gitu, atau musik mungkin ya musik saya sering musik kembali ya. Ya musik kayak zaman SMA gitu kan. Itu kayak masa di kampung gitu loh. Apalagi kalau misalnya saya selalu suka itu untuk mengembalikan motivasi itu lagu-lagu tentang orang tua. Oh. Contohnya lagunya siapa, Bang? Ya contohnya kayak lagu Rindu Buat Ayah gitu kan. Oh. Terus lagu-lagu kayak lagu Batak tapi isinya nasihat. Ya banyak itu. Anak perantau gitu kan. Nah, jadi saya selalu ingat itu untuk mengembalikan ternyata nggak ada apa-apanya nih, cuma terpuruk segini doang gitu kan, atau paling cuma target belum tercapai aja kan, masih bisa bulan depan dihajar gitu kan. Jadi semangat lagi gitu. Oke. Terakhir, punya tim solid tapi areanya kecil, atau punya tim susah diatur tapi areanya besar? Tim solid areanya kecil. Oh, kenapa tuh, Bang? Kalau tim saya solid ya kan, mungkin area itu bisa 100% saya kuasain marketnya. Oke. Nah kalau saya kuasain 100% market itu, saya menjadi market leader. Yes. Ya kan. Nah ketimbang banyak market besar tapi nggak solid. Ya saya rasa mau sebesar apapun kalau timnya nggak jalan, nggak bakal bisa tercapai target itu, ya kan. Gitu. Karena Mr. Su bilang kalau kita branding, dulu branding itu Vivan robot bisa satu banner. Yes. Kalau sekarang nggak boleh, harus robot Vivan. Nah itu ibaratkan kepalan tangan. Kita mukul begini atau tampar begini, lebih sakit begini. Nah makanya kita mending satu area kecil tapi kita yang langsung menguasain semuanya, kumpul ketimbang berserakan gitu nggak jelas. Betul. Oke. Dari berbagai banyak hal yang sudah disampaikan oleh Bang Epahim, gitu ya. Tentu ini menjadi point of view teman-teman yang menyaksikan, terutama adik-adik kita yang ada di Medan, Bang. Apa sih pesan-pesan dari Abang nih ya untuk adik-adik kita yang di Medan, ataupun secara khusus lebih luas ya untuk teman-teman yang baru mulai istilahnya itu bekerja? Apa pesan-pesannya, Bang? Yang pertama saya selalu tekankan ya untuk adik-adik itu di zaman sekarang itu apa ya, kalau saya lihat itu dari pemikiran, Pak. Pemikiran ya? Seperti dulu waktu ini saya sedikit flashback waktu masa MT. Waktu saya program MT, banyak orang berkira lulus in class itu selesai kelas di kantor pusat ke cabang itu langsung supervisor. Ya. Banyak orang mikirkan begitu. Ekspektasinya udah ini ya. Kalau saya tidak. Saya berpikir begini, kalau saya langsung jadi supervisor, saya nggak ada pengalaman, habis saya dibodohin. Betul. Dibohongin sama tim. Betul. Jadi saya waktu itu tidak setuju sama mereka. Kalau orang mau begitu, silahkan. Kalau saya tetap harus mulai dari nol. Yes. Supaya fondasi saya kuat. Nah waktu itu agak ada pergonjang-ganjingan juga itu dengan teman-teman. Makanya banyak yang kadang-kadang ada yang beberapa bisa nggak bertahan gitu kan. Nah jadi maksud saya untuk teman-teman atau adik-adik yang baru memulai karir ya di WUK ya. Jadi hilangkan pikiran-pikiran gengsi seperti itu. Yes. Gitu. Apalagi ini pekerjaan atau pekerjaan yang mana kalau kita kerja baru ada duitnya gitu loh. Ya kan? Kalau gengsi-gengsi
berarti nggak ada duitnya. Gitu. Karena ini pekerjaan harus dilakukan dulu biar dapat duit gitu loh. Jadi itu yang pertama. Ya, yang kedua, tentukan dari sekarang deadline berapa tahun baru harus bisa naik level. Jadi gitu loh. Penting itu ya tujuannya. Tujuannya. Waktu itu saya memang pas sekali 2 tahun. Saya tentukan 2 tahun harus bisa naik level. Betul waktu itu. 2018 ya. 2020 saya udah langsung naik level waktu itu di Serang. Gitu. Jadi tentukan waktunya. Jangka pendeknya gitu ya. Nanti mau jadi apa berapa tahun ini. Tapi setelah menentukan, lakukan dari sekarang untuk mengarah ke sana. Makanya saya selalu bilang, jangan pernah lewatkan satu hari tanpa nggak ngerjain apa-apa. Kalau mau nongkrong pun silakan, tetapi kalau bisa nongkrong yang berkualitas. Gitu loh. Ya nongkrong mungkin berdiskusi. Atau mungkin ajak customer nongkrong. Lebih sekalian produktif itu. Sekalian aja kan. Betul. Sambil bisa nikmatin suasana ya nongkrongan kan. Nah, saya selalu begitu, Pak. Jadi nggak pernah melewatkan satu hari pun tanpa melangkah satu anak tangga. Jadi kalau saya lewatin ini, berarti besok saya tetap ngelewatin yang ini juga. Akhirnya saya lama nyampe ke atas kan. Gitu. Jadi jadi seperti yang saya bilang tadi, setiap gerak-gerik saya mempengaruhi masa depan. Masa depanku gitu loh. Nah, kalau saya sekarang nongkrong tidur-tiduran, nggak kerjaan apa-apa, ya mungkin masa depanku juga akan begitu hasilnya. Tetapi kalau saya sekarang bekerja keras, mungkin ke depan saya akan mendapatkan hasilnya. Jadi saya lebih baik kehilangan masa muda ketimbang kehilangan masa depan. Mantap. Gitu. Nah, Bang, kan STP kita ini banyak sekali dari Medan gitu ya. Abang ada pesan khusus gak sih buat adik-adik yang di Medan, Bang? Di Medan. Oke, untuk adik-adikku yang di Medan ya, biar kelihatan kali Medannya, mungkin ada Laikku ya, ada Anggiku, Itokku atau Paribanku. Saya rasa ya, ini tanpa merendahkan ya teman-teman dari kota lain. Ya kan, orang Medan itu kan bisa dikatakan siap ditempatkan kemana aja. Jadi ini perusahaan yang menurut saya sangat-sangat cocok dengan orang Medan. Ya, sangat-sangat cocok dengan orang Medan. Yang mana itu mau ditempatkan kemana aja, pekerja keras, ya. Kemudian juga perusahaan ini menghargai setiap kerja keras kita. Ya, kalau misalnya nih kita sebenarnya tanpa dihargain pun kadang-kadang kalau saya lihat orang Medan ini udah mau aja tempatkan kemana aja. Ya, apalagi dihargain, kan gitu. Jadi menurut saya jangan lewatkan kesempatan ini. Ya, kita dilemparkan ke Papua kemana aja mau aja kok. Ya, tapi meskipun nggak seloyal perusahaan ini gitu, apalagi seloyal perusahaan ini, harusnya lebih cocok gitu loh. Jadi menurut saya untuk adik-adik yang di Medan, dari sekarang kamu atur langkahmu, tetapkan hatimu di WUK ini, jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti kita pusing tuh eksekusi di lapangannya. Dari sekarang tetapkan WUK ini akan menjadi masa depanku dan akhirnya kamu bisa lebih enjoy, lebih terencana kinerjamu dan bisa mengejar step by step dan berdasarkan deadline-nya. Gitu. Kalau saya kan dulu begitu, 2 tahun saya harus naik. Akhirnya saya kerjakan dari 2 tahun itu, ya puji Tuhan naik gitu. Tapi kalau misalnya saya nggak punya gambaran depan, ya pasti saya juga melakukan sekarang itu untuk apa gitu kan? Betul. Ya kan? Gitu. Kalau lawan saya tentunya punya parang panjang, mungkin saya bawa sekarang pisau belati kan, ya kan, saya nggak nyampe gitu. Ya, setidaknya saya harus bawa tembak lah, betul, ya kan, atau panah gitu kan, dari jarak jauh kita bisa menang kan, gitu kan. Gitu. Jadi dari sekarang harus dipersiapkan. Jadi kita itu Bang boleh dibilang ya, ke Medan itu bisa 2 bulan sekali, bahkan sebulan sekali. Karena apa? Saya lihat betul yang Abang bilang, WUK itu punya kecocokan dengan teman-teman yang ada di Medan, kayak gitu ya. Makanya ya nantikan aja ya, kita pasti akan ke Medan. Kemudian yang ini mungkin yang terakhir ya Bang, banyak nih junior Abang yang sekarang udah mulai merintis jadi tim leader kayak gitu ya. Apa sih yang Abang bisa sampaikan gitu ya ke mereka yang baru merintis kayak gitu ya, dengan skala Abang sekarang udah mimpin sekelas nasional kayak gitu. Apa Bang pesan-pesan untuk para new team leader Bang? New team leader ya. Yang pertama selamat buat kalian ya. Ini udah langkah yang tepat gitu loh. Saya selalu mengatakan kadang-kadang langkah pertama itu yang agak sulit. Langkah pertama itu yang agak sulit. Nah, tapi selebihnya kalau misalnya kita udah dapat ritme kerjanya, caranya itu akan cepat naiknya. Ya, jadi saya tadi baru habis nonton video juga. Jadi ternyata tangga-tangga yang di atas itu kecil-kecil.
Iya. Tapi tangga yang pertama itu tinggi sekali. Betul. Nah, terus juga kita yang kebiasaan malas-malas merubah kebiasaan jadi rajin itu yang susah. Iya. Tetapi kalau udah dimulai itu, udah rajinnya itu udah nggak berat. Seperti saya, kalau dulu memang udah biasa kerja keras. Ya. Makanya dibilang Pak Junadi tadi, apa refreshingnya, kerja juga refreshing bagi saya. Iya. Karena itu udah nggak berat lagi bagi saya gitu. Iya. Jadi ya buat teman-teman new team leader, langkahmu udah tepat sekarang, tetapi saya minta tetap punya pemikiran semua tempat adalah sekolah, semua orang adalah guru. Bagus. Jadi tetap harus belajar Oh. dimanapun berada. Gitu. Oke, Bang Epa, nggak terasa nih waktu juga yang membatasi kita ya. Ya. Itulah teman-teman Wukal semuanya, episode kita yang ke-6 bersama Bang Ibrahim Sagala ya. Mudah-mudahan apa yang disajikan bermanfaat, dan tentunya kita juga berharap ya Bang Epa ini tetap sukses, diberikan kesehatan ya. Amin. Dan tentunya nantikan episode kita selanjutnya ya, di episode ke-7 bersama gestar yang tentunya masih banyak lagi stok kita. Oke, terima kasih Bang Thank you Epa. Pak Jun. Oke. Terima Thank you, Pak kasih Fahri, ya. Bang Epra. Oke, Wukal semuanya, waktu yang membatasi kita tanpa terasa gitu ya. Saking enaknya ngobrol sama Bang Epra gitu ya, dengan banyak cerita unik, banyak value-value yang kita dapatkan ya. Dan sekarang kita harus akhiri sesi ini. Kita ucapkan banyak terima kasih buat Bang Ibrahim gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disajikan bermanfaat, dan see you di episode selanjutnya. Oke, terima kasih. Thank you ya Bang Epra. Thank you ya Pak. Bye. Bye. Bye bye.